Halo teman-teman, selamat datang di Rujak Politik Channel. Bersama saya Rifki, dan kali ini saya juga ditemani kembali oleh Direktur Riset dan Komunikasinya Kedai Kopi, Bapak Ibnu Dwi Cahyo. Halo, Mas Halo, Rifki. Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Puasa, Mas? Ya, Alhamdulillah masih puasa. Terima kasih sudah main ke channel ini lagi, Pak. Oke. Nah, kemarin kita sudah bicara soal rise and fall-nya KDM dan RK. Iya. Sekarang kita coba akan bahas isu yang cukup menggelitik lagi, isu yang cukup populer lagi, yaitu antara perselisihan lagi nih Pak, bisa kita bilang lah dalam tanda kutip perselisihan antara Jokowi dan PDIP. Ya, sebelumnya memang ada kalimat dari Deddy Sitorus ya, politisi PDIP. Ini saya bacain aja, biar kita nggak salah. Jadi Sitorus tuh salah satu ketua DPP PDIP. Ia mengungkapkan gini teman-teman, ada utusan yang meminta agar PDIP itu tidak memecat Jokowi gitu. Ini utusan ya dalam tanda kutip ya. Gitu. Nah, dia tuh pernyataan itu tuh muncul konteksnya gini, pada saat ada ketegangan antara Jokowi dan PDIP, gitu. Yang juga kita juga tahu lah itu udah terjadi sejak Pilpres, momen-momen Pilpres 2024 itu. Dan juga gini Pak Ibnu, ternyata selain minta agar Jokowi tidak dipecat ya, si utusan itu juga minta agar Hasto diminta mundur dari jabatan sebagai sekjen gitu. Nah, ini pandangan Pak Ibnu sendiri gimana nih Pak terkait fenomena ini Pak? Oke. Terima kasih Mas Rifki dan pemirsa Rujak Politik Channel ya. Memang Jokowi, Mega dan PDIP ini hubungannya naik turun, panas dingin ya, berubah-ubah. Karena selama ini masyarakat tahunya bahwa Jokowi itu PDI banget gitu. Iya. Dan bisa dibilang setelah Mega, Jokowi adalah orang kedua yang memang dikenal masyarakat itu sebagai tokoh PDIP. Yeah. Jadi tokoh keduanya itu bukan Puan, bukan Prananda, bukan Hasto, atau bahkan Bambang Pacul, itu bukan. Tetapi tokoh keduanya adalah Jokowi. Bahkan bisa jadi PDIP itu tokohnya antara Mega dan Jokowi itu bisa jadi sama-sama kuat. Yeah. Jokowi bisa lebih populer, tetapi Megawati ini lebih ideologis lah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang ini kalau kita lihat ya, puncak dari perselisihan antara PDIP dengan Megawati dan Jokowi ini adalah antara Jokowi dengan Megawati, PDIP ini adalah saat ditetapkannya Gibran sebagai calon wakil presiden, mendampingi Pak Prabowo. Bahkan saat itu memang kalau kita lihat di berbagai podcast, misalnya Pandana Baban ya bilang bahwa nggak mungkin Jokowi akan mendukung Prabowo gitu, terus mencalonkan anaknya bersama Prabowo, nggak mungkin. Sampai akhirnya pendaftaran itu dilakukan dan di situ ya terbukti bahwa ternyata Jokowi ini nggak, ya kalau bagi saya nggak PDI banget lah, karena dia akhirnya nggak mendukung calonnya PDI, dalam hal ini kan Ganjar. Nah, tetapi yang menarik sekarang ya, kalau kita lihat kemarin pernyataannya Pak Jokowi saat ditanya oleh wartawan di rumahnya ya, di rumahnya, di Solo. Ya, Pak Jokowi bilang ya kira-kira manusia itu ada batas sabarnya, kira-kira kayak gitulah. Agak ngegas tuh ya dalam tanda kutip ya. Agak ngegas ya Pak Jokowi. Ya biasanya kan cuman ya Pak Jokowi termasuk politisi yang tidak mau mengungkapkan perasaannya ya. Kalau lagi jengkel gitu Pak Jokowi biasanya tuh nggak ngomong lagi jengkel sama orang. Cuman kemarin waktu ditanya ya terkait pernyataannya Deddy Sitorus ya, yang bilang ada utusan yang meminta agar Jokowi itu jangan dipecat dari PDIP dan juga Hasto ini mundur dari sekjen. Meskipun Deddy Sitorus di situ kan bilang tidak ada kata Jokowinya di utusan. Tapi kan tetap ya masyarakat itu kan mengartikan bahwa ya kemungkinan besar ya itu adalah utusan Jokowi, meskipun Deddy Sitorus bilang utusan saja kayak gitu. Ini kan ya permainan kata-kata aja lah. Dia pun nggak nyebut namanya kan. Ya nggak nyebut. Jadi kira-kira ini sekarang menjadi ramai lagi ya. Dan kalau kita lihat masyarakat tahunya Jokowi ini
sebagai tokoh yang lahir dari rahimnya PDIP, lalu akan kita tarik sejarah apakah memang seperti itu. Misalkan kalau kita ambil pernyataannya Ridwan Hisyam, politisi Golkar ya, bilang ya Jokowi itu bukan PDI gitu, dia bilang. Ini versinya Ridwan Hisyam ya. PDI besar di Kadinnya Solo, jadi bisa dibilang dia orang Golkar. Itu kan kemarin pernyataan waktu Jokowi ditarik-tarik agar masuk atau jadi ketua Dewan Pembina atau ketua umum Golkar ya waktu Golkar kemarin lagi hangat-hangatnya. Nah, tapi kalau kita lihat perselisihan antara Jokowi dengan Mega, ya kita bilang Mega aja lah atau sebagai representasi PDIP. Itu apakah baru terjadi kemarin waktu Gibran atau sebelum-sebelumnya itu sudah ada? Nah itu kalau sebenarnya pertanyaan publik juga. Ya, gitu. Ya ini kan cara Jokowi berkomunikasi ini kan bagus ya. Jadi tidak publik itu sampai sulit untuk melihat adanya friksi antara Jokowi dengan Megawati misalkan. Ya. Di pencalonan gubernur 2012 misalkan di Jakarta. PDIP ini kan sebenarnya kalau dari ceritanya para politisi PDIP sendiri atau mantan orang dekatnya Taufik Kemas misalkan, waktu itu kan PDIP sebenarnya sudah melayangkan dukungan ke Foke. Oh iya. Sebagai calon gubernur. Waktu itu Foke masih gubernur ya. Masih menjabat sebagai gubernur. Masih menjadi petahana seperti itu. Tetapi entah bagaimana caranya di lapangan akhirnya ya Hamin berapa itu akhirnya PDIP mendukung Jokowi dan Ahok gitu. Ya, waktu itu Ahok itu masuknya lewat Gerindra. Jadi koalisi PDIP Gerindra itu Jokowi Ahok. Ya. Yang Jokowi luar biasa waktu itu ditanya apakah akan mencalonkan diri sebagai presiden, saya nggak urus kan dia bilang itu. Pokoknya saya kerja aja ya. Cara komunikasi beliau itu disukai masyarakat ternyata. Ya kerja ngomongnya itu nggak yang terlalu tinggi ya. Jadi beliau itu memakai bahasa yang dipahami kebanyakan masyarakat. Kerja. Kayak gitu. Ya. Indonesia hebat, kerja. Jadi hal-hal yang kalau Indonesia hebat lebih ke PDIP ya. Waktu pemilu 2014 juga. Nah, waktu di 2014 kita lihat waktu itu sebenarnya Megawati masih dicalonkan oleh oleh PDIP lah untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Tetapi memang ada permintaan untuk mencalonkan Jokowi yang itu kan baru 2 tahun ya. Sebagai gubernur dan belum proven. Betul. Ya kan? Belum proven, tapi memang Jokowi ini bisa memenangkan hati masyarakat dan juga memenangkan kekuatan sipil. Karena waktu itu kan Prabowo lawan siapa? Megawati kah? Atau lawan siapa kayak gitu. Akhirnya lawan Jokowi. Dan isu tentang Prabowo sebagai reinkarnasi Orde Baru di tahun 2014 itu cukup kenceng. Sangat kenceng. Bahkan sampai media sebesar Tempo pun jor-joran untuk mendukung Jokowi sebagai presiden, sampai dibuat sesi foto khusus segala macam, diangkat-angkat ya kurang lebih kayak gitu. Lalu ada konser salam 2 jari. Apa sih? Salam 2 jari. Salam 2 jari karena waktu itu nomor 2 ya kalau nggak salah ya. Salam 2 jari. Nah, di situ. Tetapi yang unik adalah, ini akhirnya nggak jadi Megawati, Jokowi, dan akhirnya menang lah seperti itu. Tetapi friksi pertama yang sangat ini udah banyak dibahas juga di berbagai podcast ya oleh para politisi maupun para pengamat adalah saat pemilihan Kapolri di awal-awal Jokowi menjabat di tahun 2015. Waktu itu kan Kapolri dari zaman Pak SBY ke Jokowi kan Pak Sutarman. Pak Sutarman ya waktu itu sebenarnya belum pensiun sebenarnya. Masih bisa lah lanjut beberapa waktu. Tetapi karena udah presidennya ganti ya tentu Pak Jokowi sebagai presiden pengen punya Kapolri yang ditunjuk orangnya dia, kira-kira kayak gitulah. Nah kalau dari PDIP ya, Pak Jokowi ini kan bukan pemilik partai, bukan ketua partai. Betul. Jadi Megawati sebagai ketua PDIP ya, politisi paling senior, mantan presiden, itu beliau mengusulkan ya Budi Gunawan sebagai calon Kapolri waktu itu. Ya, tetapi memang akhirnya ada satu situasi di mana akhirnya Budi Gunawan itu
menjadi tersangka kasus rekening gedut Polri. Iya. Waktu itu pimpinan KPK-nya adalah Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto. Yang akhirnya rame kan ya, Abraham Samad kena kasus apa gitu sama apa wanita kalau gitu ya namanya. Hoax itu waktu itu ya. Sempat. Lalu Bambang Wijoyanto bahkan dianggap kena kasus korupsi atau kasus saat dia jadi lawyer gitulah. Sampai dibawa polisi saat sedang mengantarkan anak sekolah. Karena waktu itu ramai sekali tuh. Ya kan? Akhirnya karena ada hal tersebut ya, untuk pertama kalinya waktu itu KPK-nya masih pakai undang-undang yang lama ya. Jadi KPK belum di bawah presiden. Jadi KPK itu masih independen dia. Jadi dia nggak di bawah presiden. Waktu itu untuk pertama kalinya tersangka KPK itu menang di pra-peradilan. Itu waktu Budi Gunawan. Jadi Budi Gunawan melakukan pra-peradilan terhadap dia jadi tersangka di KPK dan untuk pertama kalinya sejak KPK berdiri pra-peradilan KPK kalah itu waktu kasus Budi Gunawan. Tetapi ini kan udah nggak jadi tersangka. Komisi 3 udah bulet Budi Gunawan sebagai Kapolri. Tapi ternyata nggak dipilih sama Jokowi. Di situ salah satu tanda-tandanya ya. Tanda-tanda. Kan Budi Gunawan ini dikenal sangat dekat dengan dengan Ibu Megawati, dengan Ibu Mega. Jadi waktu ada, saya lupa tuh Rakornas atau Rakernas di Bali ya, itu Jokowi sampai dihu oleh peserta Rakernas PDIP yang hadir waktu itu. Itu setelah Jokowi tidak memilih Budi Gunawan sebagai Kapolri. Yang dipilih adalah Wakapolrinya tuh Badrudin Haiti. Ya, Badrudin Haiti ini dipilih sebagai Kapolri gitu. Dan di sini akhirnya ya sebagai pengganti akhirnya Budi Gunawan di 2016 kalau tidak salah itu ditetapkan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Oh iya betul. Sampai tahun 2024. Iya, lama banget. Dari 2016 sampai 2024 itu berarti berapa? 8 tahun. Itu adalah jabatan Kepala BIN terlama yang pernah ada di Indonesia. Nah, di situ sudah mulai dan Jokowi posisinya mungkin waktu itu tidak kuat dan dia juga tidak ada partai. Lalu mulai banyak juga partai-partai juga mulai menekan dia segala macam ya. Di situ Jokowi mulai belajar mungkin bagaimana untuk menghadapi partai. Lalu juga ada satu peristiwa yang menurut saya ini cukup harusnya menjadi kalau menurut saya ini peristiwa itu bagaimana Jokowi itu seperti dalam tanda kutip itu menantang Mega. Turning point-nya di sini kah? Bukan turning point, tapi kalau kelihatan berani sekali kayak gitu. Oke. Ya. Jadi waktu Mega ini kan punya tangan kanan, ya tokoh yang sangat dipercaya namanya Pak Cahyokumolo. Pak Cahyokumolo itu menjadi Menteri Pan-RB, ya kan dengan harapan ya waktu itu kader-kader nasionalis yang berafiliasi dengan PDIP itu bisa dengan banyak itu diserap dan di ASN ya kan Menteri Pan-RB. Jadi harapannya seperti itu. Jadi Megawati berharap Pak Cahyokumolo ini bisa membantu ada ya afiliasi atau kader-kader PDIP yang menjadi ASN dan menempati posisi-posisi strategis. Tetapi waktu itu akhirnya di periode kedua kalau tidak salah ya Pak Cahyokumolo itu kan meninggal. Pak Cahyokumolo meninggal. Dan setelah itu muncul juga cerita-cerita dari Pandana-Baban bahwa Cahyokumolo itu termasuk menteri yang tidak disukai oleh Pak Jokowi. Bahkan selama menjadi menteri itu diajak ketemu berdua ngobrol seperti ini cuma 2 kali. Ya, itu ada tuh di berbagai podcast, itu bisa dicari. Ya. Tetapi akhirnya waktu waktu Pak Cahyokumolo meninggal, digantinya itu harusnya kan ini orang kepercayaan Megawati taruh di situ, meninggal kan harusnya digantinya juga sama orang kepercayaan Megawati. Tetapi tidak. Digantinya dengan Azwar Anas. Azwar Anas sebelumnya menjadi kepala LKPP. Nah, ini lembaga yang buat lelang-lelang itulah. Seperti itu, ya LKPP. Dan saya mikir juga, ini Jokowi gila. Kenapa Jokowi gila dan cukup berani?
Azwar Anas ini sejarahnya adalah beliau ini kan dulu bupati di Banyuwangi dan sempat mau maju wagub di Jawa Timur. Yang ada Hasto nangis-nangis, ingat ya. Jadi bukan seolah-olah sih. Azwar Anas kena kasus ya, yang ada foto sama Wen sama cewek itu. Ya, fotonya masih ada tuh, masih beredar. Ya, sehingga itu menggagalkan beliau itu untuk maju sebagai wakil gubernur di Jawa Timur. Lalu Hasto menangis-nangis. Lalu yang menjadi calon adalah Putri Soekarno, meskipun akhirnya kalah. Nah, ini kan artinya Azwar Anas ini tidak diambil oleh PDIP, gitu loh. Tapi dalam tanda kutip diselamatkan karirnya oleh Pak Jokowi. Ditaruh di LKPP. Oke, taruh di LKPP. Nah, lalu Pak Cahyokumolo meninggal, harusnya kan gantinya ya orang kepercayaannya Bu Mega. Ya. Tetapi malah oleh Pak Jokowi ditaruh Azwar Anas. Gitu. Jadi Azwar Anas ini kan sempat karir politiknya itu hampir kandas ya. Hampir kandas setelah kasus yang ada di Jawa Timur, nggak jadi maju dari PDIP, tapi diselamatkan dalam tanda kutip oleh Pak Jokowi. Nah, ini kan kalau dari sisi komunikasi politik, ini Jokowi seperti menantang Megawati. Gitu. Posisi yang selama ini dipercayakan ke tangan kanannya Megawati, akhirnya digantikan oleh orang yang karir politiknya itu diselamatkan oleh Jokowi. Sempat hancur di sana, nggak jadi wagub, akhirnya diselamatkan oleh Jokowi. Dan itu nggak berhenti di situ. Penggantinya Azwar Anas siapa? Ini Jokowi juga perhitungan politiknya itu luar biasa. Jauh-jauh hari. Kenapa? Penggantinya Azwar Anas adalah Wali Kota Semarang, Hendi. Nah, Hendi itu waktu itu masih digadang-gadang akan jadi the next gubernur Jawa Tengah yang menggantikan Ganjar. Tapi ditarik Jokowi ke Jakarta. Ini orangnya Bu Mega juga, Hendi nih. Gitu. Tapi ya gimana, mau nolak gimana, ya kan? Jadi LKPP ditarik, artinya apa? Orang nomor 1 Mega yang dipercaya untuk nanti nyalon di gubernur Jawa Tengah, itu ditarik Jokowi ke Jakarta, artinya dia nggak bisa konsolidasi dengan maksimal di Jawa Tengah. Karena ini pikiran Jokowi sebagai seorang politisi panjang gitu. Ya. Nah di situ tuh mulai tuh kelihatan ada friksi-friksi, dan puncaknya adalah waktu pencalonan Ganjar. Waktu pencalonan Ganjar sebenarnya Jokowi nggak keberatan dengan Ganjar nyalon. Cuman di sini antara Jokowi dan Megawati itu sedang berlomba. Waktu itu kan Ganjar elektabilitasnya sangat-sangat tinggi. Betul. Ya, di atas 36%, mungkin 40% tuh. Ya, di antara yang lain itu sangat tinggi. Bahkan di atasnya Pak Prabowo, di atasnya Anies juga. Dua orang ini antara Jokowi dan Megawati itu sedang berlomba siapa yang punya saham paling besar di depan Ganjar. Jadi keduanya ini sudah optimis bahwa ini kalau Ganjar maju, kemungkinan besar menang lah. Jadi kedua orang ini antara Mega dan Jokowi sedang berlomba. Ganjar ini lebih loyal ke Mega atau lebih loyal ke Jokowi? Kira-kira kayak gitu. Dan PDIP, Megawati memberikan tes. Waktu Piala Dunia usia U20. Isunya kan udah isu Palestina, Israel. Ya, digulirkanlah isu itu. Ya, tiba-tiba nggak ada yang ini, tiba-tiba Wayne Koster menolak. Ganjar lalu menolak. Juga Ganjar menolak. Nah, ini sebagai tes sebenarnya dari PDIP. Bahkan PDIP alasannya adalah ini adalah warisan historis Pak Karno yang menolak Israel. Betul. Secara sejarah, secara ideologi kita seneng dong, gue keren juga nih PDIP gitu kan. Bahkan ormas Islam yang selama ini nggak nyoblos PDIP misalkan, yang berseberangan secara ideologi juga mengapresiasi itu. Tetapi kan secara lain di belakang ini kan sedang ngetes Pak Ganjar. Anda itu loyal ke Jokowi atau loyal ke Megawati? Ya udah, dia loyal ke Megawati dan PDIP. Akhirnya sedikit demi sedikit ya Pak Jokowi nggak langsung meninggalkan Ganjar. Tapi sahamnya ditarik dikit-dikit. Ya, tarik dikit-dikit sambil dipindah ke Pak Prabowo. Kira-kira kayak gitu kan. Ya, misalkan Pak Jokowi masih berusaha untuk Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. Dua-duanya nggak ada yang mau jadi wakil. Jadi Jokowi masih mengusahakan itu. Oke, di tataran itu Jokowi ingin mempertahankan Ganjar, tetapi kayaknya Ganjar udah fix ke sana ya. Dan Prabowo nggak mau jadi wakil. Jadi nggak bisa itu, duit tunggal itu nggak bisa terbentuk. Ya udah, akhirnya
secara kalkulasi politik tentu Pak Jokowi berhitung kalau dia tetap bersama Ganjar dan PDIP, sepertinya saya nggak punya pengaruh, dianggap nggak punya saham. Ya, kalau nggak punya saham, saya nggak bisa intervensi apa-apa. Ya. Akhirnya kan dia memilih untuk total mendukung Pak Prabowo, sehingga sahamnya cukup banyak. Anaknya jadi wapres, orang-orang kepercayaannya masih jadi menteri, ya Kapolri-nya juga orangnya Pak Jokowi, Panglima TNI juga orangnya Pak Jokowi, Jaksa Agung sekarang juga masih Jaksa Agung pilihannya Pak Jokowi. Jadi sahamnya itu cukup besar Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo. Nah, jadi tentu ini secara politik hitung-hitungan yang cerdas dan hitung-hitungan yang kalkulasinya itu Pak Jokowi menang. Nah, disinilah akhirnya hubungan Jokowi dengan Megawati, dengan PDIP itu terus menghangat. Selesai Pilpres masih terus menghangat ya. Terus ada isu fufu-fafa segala macam. Jadi serangan-serangan terhadap Jokowi ini masih berlanjut gitu sampai sekarang. Iya, makanya ketika orang bilang sebetulnya Pilpres itu udah selesai. Cuma pertarungan antara PDIP dan Jokowi ini kok lanjut terus nih kayaknya, Pak. Dan masyarakat juga harus bisa melihat ya. Bahwa PDIP ini nggak ada masalah dengan Pak Prabowo, Megawati nggak ada masalah dengan Pak Prabowo. Tetapi memang peperangan yang selama ini itu ada di antara Jokowi dengan Megawati itu memang ya ini masih berlanjut. Bukan hanya ke Jokowi ya, tapi ke Jokowi dan keluarga sebetulnya gitu loh. Iya, sekarang kan peperangannya sekarang berlanjut kan, karena ya anaknya juga jadi wapres, ya berbagai isu-isu miring tentang anggota keluarga Jokowi juga mulai banyak perang-perang dengan berbagai isu, saling berbalas, dan itu nanti mungkin bermuara pada apakah Jokowi nantinya akan membentuk partai politik atau tidak. Ini sebetulnya. Gitu. Jadi kalau mau, kan saya termasuk yang masih percaya bahwa Pak Jokowi itu pengen untuk menjadi ketua umum PDIP. Saya tuh masih percaya itu. Ya. Bahkan sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya, jadi cuman Pak Jokowi juga akan berhitung kalau ini mentok nggak bisa, kan alternatifnya juga banyak. Apakah tadi yang kemarin sempat ada isu Golkar, atau ada juga PSI anaknya juga di situ kan. Anaknya juga di situ, meskipun udah 2 kali pemilu gagal ya. Jadi ini juga kurang meyakinkan nih PSI. Ataukah yang isu santer ini membentuk partai baru super terbuka? Nah, saya pikir kalau Pak Jokowi membuat partai baru super terbuka ini juga ada kemungkinan yang cukup besar untuk partai ini, misalkan suaranya bisa di atas 5% atau bahkan di atas 10%. Nanti akan menggerus partai-partai lain, bahkan PSI itu sendiri. Nah, kita akan lihat nanti Pak Jokowi itu sejauh mana. Karena kalau Pak Jokowi ini terus-menerus bertahan seperti ini ya, diserang segala macam ini tanpa partai misalkan, ya, pasukannya ini yang membalas serangan kira-kira gitu. Ya, itu kurang kuat gitu. Betul. Oke, ada Projo, tapi kan sekarang bosnya Projo lagi jadi menteri. Ya, masa menteri ngomong soal serangan Jokowi sama PDIP, gitu kan nggak bisa, menurut saya kan seperti itu. Jadi kedepannya akan Pak Jokowi harusnya nanti akan membentuk partai politik, kira-kira seperti itu. Cuma ada yang menarik nih, Pak. Di tengah kisruhnya ini, anak kandung Bu Mega, Mbak Puan Maharani, itu mengungkapkan bahwa udahlah gitu, berdamai saja dalam tanda kutip ya, harus disudahi lah ini pertikaian ini. Nah, ini apakah ini pesan dari Ibu Mega untuk disampaikan melalui anaknya, atau memang ini inisiatif Mbak Puan agar kisruh ini tuh tidak diperpanjang? Pak Yono. Tetapi memang di PDIP kalau kita lihat ini kan Mbak Puan dianggap sebagai faksi yang lebih halus terhadap Jokowi. Satu lagi fraksinya Mas Prananda yang lebih keras, lebih tough ya terhadap Jokowi seperti itu. Jadi saya pikir memang ya ini proven, terbukti dalam berbagai kebijakan atau narasi-narasi politik yang dibawa Mbak Puan itu relatif terhadap pemerintah Pak Prabowo misalkan relatif lebih soft, dan terhadap Jokowi juga relatif juga lebih soft ya. Ya, ini juga tidak lepas dari transaksi politiknya. Ya kan Mbak Puan ini kan terancam juga kemarin tidak bisa menjadi ketua DPR.
meskipun PDIP sebagai partai pemenang, kalau nantinya undang-undang MD3-nya itu diubah atau tatipnya itu nanti diubah, beliau tiba-tiba bisa gagal jadi ketua DPR seperti tahun 2014. Tahun 2014 itu kan yang menang pemilu legislatif adalah PDIP. Tapi yang jadi ketua DPR Golkar, Setia Novanto. Itu kan main-main di tatip dan di undang-undang MD3 seperti itu. Jadi ya take and give lah. Karena kalau undang-undang MD3-nya itu diubah, nggak hanya Mbak Puan itu yang gagal jadi ketua DPR. Wilayah-wilayah lain di provinsi, kota kabupaten yang PDIP di situ itu leading, bisa jadi nggak dapat pimpinan dewan sama sekali. Nah, jadi hal-hal seperti ini memang bukan kita mewajarkan, tetapi ya yang namanya dalam persaingan politik ya, ada yang menang di sisi ini, tapi dia kalah di sisi lain. Dan saya pikir Mbak Puan dalam hal ini cukup sebagai seorang politisi dia cukup berhitung. Ya, dia cukup berhitung ya. Oke, sebagai ketua DPR ya dia punya banyak fasilitas, punya banyak jaringan untuk bisa misalkan dia tetap eksis gitu sebagai petinggi PDIP nomor 2. Yeah. Kan selama ini kan selalu ini yang akan menggantikan Bu Mega siapa? Apakah Puan ataukah Prananda? Kalau Prananda sendiri kan nggak ada itu jabatan di DPR. Jadi dia memang lebih banyak bermain di internal partai aja. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh Puan untuk dia menggunakan resource sebanyak-banyaknya ya untuk memperkuat pengaruhnya di PDIP. Kira-kira seperti itu. Sama begini sebenarnya Pak. Ini kan kayaknya publik kan disajikan ya sama drama-drama tanpa henti ini. Maksudnya apa sih yang bisa didapat oleh publik gitu loh? Ini dampaknya apa dari keributan ini kepada publik? Kalau publik itu kita dapatnya cerita. Tapi serunya posisi kayak gini akan membuka masing-masing dosa masa lalu. Misalkan ya PDIP menuduh bahwa Hasto yang bilang ya bahwa menuduh bahwa ada sekitar berapa juta dolar duit yang beredar di DPR ya saat pengesahan undang-undang Cipta Kerja undang-undang KPK yang baru yang sangat kontroversial itu ya. Itu kan juga membuka ya, meskipun kan pada akhirnya ini juga nggak akan dibuktikan benar apa tidak. Tapi dari sini kita lihat politisi-politisi yang selama ini saling kunci dosa politisi lain. Dikit-dikit kesepil ya dia. Kesepil. Ya. Kalau kesepil antar politisi udah biasa. Ini kesepilnya ke masyarakat, ke publik langsung. Nah itu kita seneng aja kayak gitu. Jadi masyarakat juga akhirnya tahu cara mainnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Berarti kita bisa bilang publik ini diuntungkan ya dengan kayak diuntungkan. Gini-gini. Sangat-sangat diuntungkan ya, dan kita nanti akan punya pilihan-pilihan yang lebih dewasa lagi buat masyarakat. Jadi seperti undang-undang KPK, kalau KPK-nya sekarang loyo ya karena undang-undangnya udah dipreteli seperti itu. Dan publik jadi tahu kisah di baliknya ya. Jadi tahu kisah di baliknya, dan itu jadi pembelajaran ya, terutama buat para pemilih milenial dan pemilih muda nih. Betul. Kan rata-rata kan mereka apolitis segala macam, tapi dengan kondisi kayak gini tahu realnya, harapannya mereka bisa punya pilihan yang lebih baik gitu. Dan mereka juga bisa berpikir lebih kritis lagi ya sebelum memilih ya. Gitu. Oke, ini luar biasa menarik teman-teman, apa yang sudah di-sharing oleh Pak Ibnu kepada kita, dan saya kira pembahasan terkait panas dingin ataupun naik turunnya hubungan Jokowi dengan tempat partainya dulu ya di PDIP itu, saya kira kita akhiri sampai di sini dulu teman-teman, dan sampai jumpa di episode-episode menarik selanjutnya hanya di channel Rujak Politik, dan jangan lupa main-main ke website kita di www.rujakpolitik.com. Dadah, terima kasih Pak Ibnu. Yuk, makasih.